Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Oke, materi hari ini adalah perkembangan sistem periodik unsur. Akan kita bahas gimana sih sampai terbentuknya sistem periodik unsur yang sekarang ini. Yuk kita mulai. Yang pertama kita harus paham dulu ya hukum triade ya. Yang pertama, yuk kita bahas nomor 1. Sebelum ke sistem periodik yang sudah ada, yang pertama kita akan membahas namanya hukum triade. Hukum triade yang dikemukakan oleh De Bruijner. Oke. Gimana bunyi hukum dari triade ini? Oke, yang pertama ya, pengelompokan unsur-unsur yang mempunyai sifat unsur-unsur yang mempunyai sifat kimia saja. Jadi sifat kimia yang sama maksudnya ya. Jadi pengelompokan unsur-unsur yang mempunyai sifat kimia sama berdasarkan ini awalnya berdasarkan apa? Kenaikan massa atomnya. Kenaikan massa atomnya. Jadi pertama, De Bruijner mengatakan bahwa dia mempunyai sifat kimia yang sama berdasarkan kenaikan massa atomnya. Dari kenaikan massa atomnya yaitu dalam triade. Sehingga dikenal dengan hukum triade. Tri itu berapa? 3. Berarti dalam 3 unsur. Oke. Ternyata unsur di tengah ya. Unsur di tengah mempunyai massa atom ya. Yang di tengah itu nanti mempunyai massa atom rata-rata dari massa kedua unsur yang lain. Dari massa kedua unsur yang lain. Oke, misalkan gini, kita punya Li ya, Li, punya Na, kemudian punya K. Ini nomor atomnya 3 kan? Yang ini 19, yang ini 11. Nah, ternyata ini nomor massanya adalah 6,9. Misalkan itu ya, yang ini adalah 39,1. Ini berapa? Nah, tanda tanya gitu. Maka untuk mencari yang ini adalah rata-rata dari massa kedua unsur yang lain. Berarti mencari adalah 6,9 ditambah 39,1 dibagi 2. Maka ketemu 46 dibagi 2. Maka ketemulah 23. Sehingga 23 itu mengisi posisinya sini. 23. Nah, hukum triade ini dia punya kelemahan. Nah, kelemahannya apa? Saya tulis di sini, kelemahan. Kelemahan dari hukum triade ini adalah banyak unsur yang mempunyai sifatnya mirip. Jadi banyak unsur yang mempunyai sifat mirip, ya, sifatnya mirip, tetapi jumlahnya lebih dari 3. Tetapi jumlahnya lebih dari 3.
Awalnya dia mengelompokkan dalam triade 3 unsur, tapi ini ada yang mirip itu lebih dari 3, sehingga langsung dijawab oleh yang kedua. Yang kedua, yaitu siapa? Yaitu namanya hukum oktav. Hukum oktav. Penemunya adalah yaitu John Newland. John Newland. Oke, gimana kira-kira bunyi hukum oktav ini? Nah, gini, pengelompokan ya. Kalau tadi triade itu berdasarkan 3 unsur, untuk yang hukum oktav pengelompokan berdasarkan massa atom, sama Mas Ian. Berdasarkan massa atom. Itu yang pertama. Kemudian unsur-unsur disusun dalam kelompok. Nah, tadi disusun sudah ada kelompok ya, dalam kelompok yang berisi 7 unsur. Jadi dalam kelompok yang berisi 7 unsur. Jadi nanti unsur-unsur disusun dalam kelompok yang berisi 7 unsur, sifatnya sama. Nah, sifatnya sama. Nah, dari 7 unsur ini nanti sifat unsur yang ke-8, sifat unsur yang ke-8 itu akan sama dengan sifat unsur yang pertama. Sifat unsur yang pertama. Sehingga dengan ada kata-kata 8 ini, sifat yang ke-8 ini, maka dia disebut dengan oktav. Artinya dia berulang pada unsur ke-8. Artinya berulang pada unsur ke-8. Pada unsur ke-8. Sehingga disebut dengan oktav. Jadi kalau kita simpulkan, sifat unsur ke-8, sifat unsur ke-8 itu sama dengan unsur ke-1. Ya, sama sifatnya. Kalau ke-9 sama dengan unsur yang kedua, dan seterusnya. Seperti itu. Sehingga kalau saya buatkan contohnya, misalkan ini ada Li, Be, B, kemudian C, N, O, F. Oke, yang kedua adalah ini ada Na, ini ada Mg, kemudian ini ada Al, ada Si, ada P, kemudian ada S, ada Cl. Nah, ini saya tulis ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dikelompokkan 7 unsur. Nah, sifat yang berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini 8. Maka ini sama. Nah, sifatnya sama. Itu katanya siapa? Katanya hukum oktav. Berarti 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini sama lagi. Kita hitung lagi, B sama dengan mana? Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini sama dengan ini. Nah, itu berulang pada unsur ke-8. Berarti ini juga ada kelemahannya. Nah, kelemahannya apa? Kelemahan. Oke, kelemahannya apa? Tidak berlaku untuk unsur-unsur yang nomor masanya besar. Jadi, tidak berlaku untuk unsur-unsur yang nomor atomnya besar. Oke. Kelemahan berikutnya adalah tidak menyediakan tempat untuk unsur yang belum ditemukan. Jadi oktav Newland ini tidak menyediakan tempat untuk
unsur-unsur yang belum ditemukan. Sehingga langsung nanti kita ke hukum berikutnya. Yang nomor 3 adalah hukum Mendeleev dan Mayer ya. Oke, nomor 3 saya tulis di sini lanjutan dari hukum oktav. Jadi hukum ini berkembang sampai menuju ke kesempurnaan ya. Yang nomor 3 ini hukum Mendeleev dan Mayer. Ini ada 2 ya, dan Mayer. Nanti Mayer itu sifat fisika, untuk Mendeleev ini nanti sifat fisika sama sifat kimia ya. Lah, hukum Mendeleev ini nanti disebut dengan namanya hukum susunan berkala. Jadi nanti namanya adalah hukum yaitu susunan berkala. Susunan berkala. Oke. Gimana bunyinya hukum dari Mendeleev? Oke, yang pertama intinya apa? Unsur disusun dalam tabel. Unsur disusun dalam tabel, itu yang pertama. Oke, berikutnya hukum Mendeleev mengatakan bahwa unsur dengan sifat yang sama, diletakkan dalam satu kolom. Sudah ada kolom, diletakkan dalam satu kolom. Dalam satu kolom. Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Oke, tadi saya sudah ngomong ya, kalau Mayer itu berdasarkan pengelompokannya berdasarkan sifat fisika Mayer. Nah, kalau Mendeleev itu berdasarkan sifat kimia dan fisika. Jadi lebih lengkap lagi. Oke. Ini jangan lupa ada 2 penemunya, yaitu siapa? Mayer dan Mendeleev. Oke. Kemudian sifat unsur merupakan, nah ini sifat unsur merupakan, ini nggak kalah pentingnya ya, merupakan fungsi periodik. Fungsi periodik massa atomnya. Massa atomnya. Oke. Kemudian terdapat, ya ini sudah lumayan lebih lengkap, terdapat 8 golongan dalam lajur vertikal, dan 7 periode dalam lajur horizontal. Nah, ini sudah mulai menuju kesempurnaan ya. Kemudian kita ke nomor 4. Ya, inilah yang kita tunggu-tunggu, nomor 4 ya. Nah, yaitu hukum sistem periodik modern ya. Yaitu sistem periodik modern. Atau bentuk panjang. Oke, oleh siapa ini? Yaitu oleh Henry Moseley. Lebih lengkapnya adalah Henry Moseley. Kalau yang ini tadi Mendeleev sama Mayer, ini Newland, yang ini Dobreiner. Oke, apa aja intinya di sistem periodik modern atau yang disebut dengan periodik panjang ini? Ya, yang pertama
Yang pertama adalah unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Nah, ini baru unsur disusun ya, unsur berdasarkan kenaikan nomor atom. Kenaikan nomor atom. Oke, maksudnya unsur ini nanti disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Kalau yang lain itu berdasarkan massa atom. Ini juga kenaikan massa atom. Ini sudah kenaikan nomor atom, lebih valid lagi. Kemudian yang berikutnya adalah unsur yang elektron valensinya sama. Unsur yang masih ingat ya, elektron valensinya sama, diletakkan dalam satu golongan. Diletakkan dalam satu golongan. Dalam satu golongan. Dan unsur yang jumlah kulitnya sama dan unsur yang jumlah kulitnya sama, oke, diletakkan dalam satu periode, Nah, ini lebih hebat lagi ya. Oke, kemudian lanjut di situ adalah sifat logam ke arah kiri. Sifat logam ke arah kiri lebih kuat, lebih logam. Sedangkan sifat non logam ke arah kanan. Pembagiannya ya. Oke. Kemudian lagi untuk sistem periodik modern terdapat dua jenis golongan. Nah, sudah terdapat dua jenis golongan, yaitu golongan utama yang dimulai dari 1A sampai 8A, 1A sampai 8A, dan golongan transisi. Ingat, golongan transisi ada transisi dalam, ada transisi luar, lantanida, adenida itu ya. Ini dimulai dari 1B sampai 8B. Oke. Inilah perkembangan sistem periodik unsur dimulai dari triad, oktav, Mendeleev dan Mayer, dan sistem periodik modern panjang atau yang dikemukakan oleh Moseley. Oke, semoga paham. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan di-share ke teman kalian supaya manfaatnya lebih banyak lagi. Like, subscribe, dan komentar tetap diharapkan supaya saya membuat videonya lebih menarik lagi. Kalau menginginkan materi rangkuman dari video ini bisa dilihat di IG Kim UD. Jangan lupa follow ya. Oke. Salam sukses selalu dari Kim UD, asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.